pagi semuanya. Selamat pagi. Minta maaf tadi ada sedikit gangguan. Saya Joyce dari Divisi Pembangunan Berkelanjutan LPPM Unipam. Selamat datang buat semua peserta di pagi hari ini, terutama untuk pembicara kita Pak Safri dari Bluetooth PTD Raja Ampat. Selamat bergabung. Terima kasih untuk kesediaannya membawakan materi di hari ini. Terima kasih juga kepada panelis kita, Kak Devi Pada dari CI, dan juga dari DKP Provinsi. Selamat bergabung. Terima kasih untuk waktu yang diluangkan mengikuti webinar kita di hari ini. Selamat datang juga kepada semua peserta. Terima kasih juga sudah menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Ya, saya senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua dalam sesi kedua di Bentang Laut Kepala Burung, ya, atau biasa kita kenal dengan BLKB. Kalau minggu lalu kita sudah mulai dengan sesi pertama di BLKB. Sebagai informasi saja bahwa hari ini adalah sesi kedua. Nah, dalam sesi kedua ini akan ada 3 episode, ya. Episode yang pertama hari ini tentang tata kelola di kawasan konservasi perairan daerah Raja Ampat. Saya sementara membacakan susunan acara bagi kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan kepada Bapak Ibu peserta. Oke, minta maaf videonya baru aktif. Ya, terima kasih buat peserta Bapak Ibu sekalian yang sudah mendaftar, melakukan pendaftaran melalui Google Form. Sementara ini saya sedang membacakan susunan acara, dan setelah saya membacakan susunan acara, ya, moderator akan memperkenalkan narasumber kita di hari ini kepada Bapak Ibu peserta sekalian. Hari ini pemateri kita akan menyampaikan materi dalam 2 sesi. Masing-masing sesi memiliki waktu selama 20 menit. Dan dalam setiap sesi tersebut akan ada tanya jawab. Oleh karena waktu kita tidak banyak, maka kami mohon agar Bapak Ibu peserta dapat bertanya dalam kolom chat. Nanti moderator akan memilih pertanyaan mana yang akan dibahas dalam sesi tanya jawab, baik sesi tanya jawab pertama maupun sesi tanya jawab yang kedua. Nah, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita, Pemarjan Batok. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Joyce. Selamat pagi bagi kita sekalian untuk peserta webinar pada pagi hari ini. Webinar pagi hari ini pada sesi yang kedua berbicara atau serinya tentang Bentang Laut Kepala Burung Papua. Dan pada sesi kedua ini kita akan berbicara tentang tata kelola kawasan konservasi perairan daerah Raja Ampat, kawasan konservasi laut Raja Ampat. Dan saat ini telah disampaikan kepada kita ada beberapa sesi, yaitu ada 2 sesi, dan kemudian narasumbernya itu adalah Bapak Safri, dan nanti sebelumnya saya akan memperkenalkan beliau, dan juga ada panelis kita yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, dan juga ada Saudara Devi Pada dari CI. Ini adalah rangkaian-rangkaian yang kita bisa lalui melalui sesi-sesi ini, sehingga pada saat ini kami mengucapkan terima kasih kepada setiap peserta yang datang. Kita dari berbagai wilayah Indonesia di saat ini, ada perwakilan dari Indonesia Barat, bagian Indonesia Barat, bagian Indonesia Tengah, dan juga bagian Indonesia Timur. Selamat bergabung untuk kita sekarang pada webinar kali ini. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita tidak membuang-buang waktu,
saya akan memperkenalkan narasumber kita pada saat ini, yaitu nama Syafri SPI. Jabatan saat ini adalah Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan KKP Kepulauan Raja Ampat. Tempat tanggal lahir Parepare tanggal 9 September tahun 1960. Agama Islam, pendidikan sarjana perikanan. Nomor HP atau WA 0813 445 06499. Adapun pengalaman kerja bagi secara singkat dari narasumber kita, yang pertama itu adalah tahun 1986 sampai 2003 itu bekerja sebagai penyuluh pertanian dan perikanan di daerah transmigrasi Aimas, Ayamaru dan Sausafor. Kemudian pada tahun 2003 sampai 2008 bekerja sebagai kepala seksi konservasi laut. Yang ketiga pada tahun 2006 sampai 2009 bekerja sebagai koordinator Community Based Management atau CBM pada Coral Reef Rehabilitation and Management Program atau CORMEP tahap 2 dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Kemudian pada tahun 2006 sampai 2007 itu terlibat dalam tim bersama stakeholder lain menginisiasi pembentukan kawasan konservasi laut daerah seluas 1,2 juta hektar dengan mendorong pembuatan peraturan daerah tentang kawasan konservasi laut hingga lahirlah Perda nomor 27 tahun 2008 tentang kawasan konservasi laut daerah Raja Ampat. Tahun 2007 duduk dalam tim pengelola dana tarif masuk pariwisata pada bidang konservasi. 2007 sampai 2009 duduk dalam tim pembentukan UPTD sebagai lembaga pengelola kawasan konservasi laut daerah Raja Ampat. Tahun 2010 sampai 2012 sebagai koordinator Coral Reef Information and Training Center CORMEP 2 Raja Ampat. Yang kemudian berikutnya tahun 2013 anggota Pokja penyusun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Raja Ampat sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Tahun 2014 terlibat dalam tim penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah Riparda Raja Ampat. Tahun 2015 sampai 2016 duduk dalam tim kajian daya dukung pariwisata beserta stakeholder lain untuk mengkaji seberapa jauh pengaruh wisata terhadap ekosistem kawasan konservasi di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian tahun 2015 sampai 2017 sebagai anggota Dewan Pengurus BLUD UPTD. Kemudian pada 1 Oktober 2018 ini merupakan masa purna bakti ASN dari Bapak Syafri. Kemudian tahun 2018 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat. Berdasarkan kita melihat dari CV atau riwayat pekerjaan, maka kita menganggap bahwa narasumber sangat berkompeten untuk menyampaikan materi pada hari ini. Dan pada saat kesempatan ini untuk kita bagi dari 2 sesi. Yang sesi yang pertama tentang pengelolaan di kawasan KKP di Raja Ampat, tantangan dan capaian dalam pengelolaan. Dan kemudian yang kedua yaitu tentang strategi yang digunakan untuk mengelola kawasan yang berkelanjutan. Untuk efisiennya waktu, maka pada saat ini saya langsung menyerahkan kepada Bapak Syafri sebagai narasumber pada pagi hari ini, dan juga waktunya hanya penyampaian materi 15 menit, dan setelah itu nanti dari perwakilan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua Barat juga akan menyampaikan nota tambahan, dan juga dari panelis kita, dan kedua panelis dari DKP Provinsi Papua Barat, dan juga dari perwakilan dari CI Bapak Devi Pada. Untuk kesempatan pertama, 15 menit pertama, kami menyerahkan kepada Bapak Syafri. Silakan Bapak.
Selamat pagi Pak Syafri. Halo. Ya, silakan Halo. Pak Syafri. Ya, halo Baik. Pak, kedengaran. Ya. Silakan Pak. Baik. Untuk Terima menyampaikan kasih materinya Pak. dalam waktu 15 menit. Terima kasih Pak Marjan. Sebagai Ya. moderator, saya merasa terhormat bisa berada di tengah-tengah teman-teman para akademisi dan juga kepada yang lain-lain. Ini kesempatan sebetulnya paling berharga bagi kita semua dalam kondisi keprihatinan seperti saat ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan upaya layanan kita terhadap masyarakat, negara dan bangsa kita. Jadi saya dipercayakan untuk membawakan materi sudah kita dengarkan bersama. Saya langsung saja pada presentasi saya. Bluetooth PTD KKP Raja Ampat ini, saya perlu sampaikan bahwa ini baru 2 tahun berada di provinsi. Dengan berlakunya Undang-Undang 23 2014 lalu, maka beralihnya pengelolaan wilayah laut dari kabupaten ke provinsi. Nah, luas kawasan KKP Raja Ampat ini sekitar 1.300.000 hektar. Itu terdiri dari ada 6 kawasan, ada di Ayau Asia, itu area 1, area 2 ada di Teluk Mayalibit, area 3 di Selat Dampir, area 4 di Misol, area 5 di Kofiau, Bo, kemudian area 6 di PAM. Jadi total luasan itu sekitar 1,3 juta hektar. Di mana luasan yang masing-masing area itu bisa dilihat di presentasi saya. Kemudian ketika beralih ke provinsi, sebetulnya cikal bakal UPTD ini sudah ada sejak tahun 2014 di Kabupaten Raja Ampat. Tapi dengan berlakunya Undang-Undang 23 yang saya maksud tadi, maka pada 2018 beralih pengelolaannya ke wilayah provinsi. Tetapi dengan catatan kantor yang dulu itu bubar. Maka tugas saya waktu itu diberikan adalah yang pertama bagaimana mengkonsolidasikan setiap organ kita di lapangan, para staf kita di lapangan, agar bisa berjalan dengan baik di masa transisi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana inisiasi pembentukan lembaga baru. Nah, waktu itu kita dihadapkan pada satu pilihan yang sebetulnya yang sedikit sulit dan sedikit ribet, yaitu ketentuan bahwa di kabupaten dari Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan Perikanan itu harus membentuk yang namanya cabang dinas Kelautan Perikanan. Nah, ini kita berjuang sampai akhirnya kita dapat status UPTD. Kenapa kita berjuang ngotot UPTD? Karena UPTD sebagai unit pelaksana teknis. Jadi semata-mata lembaga itu adalah kegiatannya semata-mata operasional gitu. Penentuan kebijakan, penyiapan peraturan dan sebagainya tidak pada level itu. Tapi ini hanya level operasional, jadi kegiatan di lapangan. Nah, UPTD juga itu bisa kita harapkan harus terwujud karena hanya dengan UPTD maka sistem pengelolaan keuangan yang disebut BLU itu bisa dicantolkan. Karena aturan Permenkeu itu menyatakan bahwa PPK BLU itu hanya bisa dicantolkan pada lembaga atau badan yang operasional. Ya. Kita lanjut. Saat ini kita punya 55 orang staf.
kemudian 1 orang PNS gitu. Nah, lanjut, kalau kita lihat, ya, saya kembali pada kawasan, kalau kita lihat di antara 1,3 juta hektar itu, zona IT sebetulnya sedikit saja, kecil, hanya 2%. Kemudian zona perikanan berkelanjutan, itu 78% dari luas kawasan tadi. Atau sekitar 1 juta hektar lebih. Kemudian zona pemanfaatan dengan subzona ketahanan pangan dan pariwisata. Nah, ini sedikit unik. Jadi zona pemanfaatan itu kita bagi dengan subzona ketahanan pangan dan pariwisata. Di situ besarannya kurang lebih 18%. Kemudian zona lainnya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya zona pemanfaatan ini jauh lebih besar gitu. Itu yang ada di KKP Kepulauan Raja Ampat. Lanjut, nah, pengelolaan. Tujuan pengelolaan ini setidak-tidaknya ya ada 6 kawasan. Di situ sebelum masuk PAM ada 6 kawasan. Kemudian bagaimana tujuan pengelolaan spesiesnya dan ekosistemnya. Kemudian yang berikut adalah sosial, ekonomi, dan budayanya. Jadi setidak-tidaknya ada 3 hal yang tercantum dalam tujuan itu, yaitu bagaimana tentang kawasannya. Yang kedua, bagaimana spesies dan ekosistemnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana masyarakat yang hidup dalam kawasan dari sisi sosioekonomi dan budayanya gitu. Ini menjadi concern daripada lembaga pengelola kita. Yang menjadi sasaran, setidak-tidaknya ada 6. Bagaimana menerapkan sistem zonasi yang komprehensif, di mana pengelolaan strategis jangka pendek dan jangka panjangnya untuk mengurangi setidak-tidaknya atau menghilangkan ancaman yang ada saat ini dan di masa mendatang. Kemudian memastikan pengelolaan yang adil, setara, transparan, dengan mempertimbangkan faktor ekologi, sosial ekonomi, serta tujuan dan sasaran konservasi. Yang berikut, memastikan kepatuhan pemanfaatan dengan sistem manajemen, dengan sistem zonasi yang kita buat tadi. Kemudian ada pengawasan, ada patroli, dan sebagainya. Kita juga memastikan mendukung dan mempromosikan mata pencarian alternatif bagi masyarakat yang hidup dalam kawasan konservasi. Nah, salah satu strategi kita kawasan konservasi itu adalah sebetulnya perlindungan penuh terhadap hak-hak ekonomi khususnya bagi masyarakat lokal. Jadi kalau kita melihat secara sederhana, kawasan konservasi itu tidak pernah Dinas Kelautan Provinsi itu memberi izin penangkapan ikan bagi kapal-kapal komersil di dalam KKP. Jadi kawasan yang seluas itu tadi betul-betul sepenuhnya dimanfaatkan, kita harapkan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat lokal Raja Ampat gitu. Tanpa mereka bersaing dengan nelayan yang punya modal besar, punya alat penangkapan yang lebih bagus dan sebagainya. Jadi semata-mata kawasan konservasi itu betul-betul melindungi dari sisi pemanfaatan untuk masyarakat lokal. Nah, kita juga punya dalam perkembangannya kita juga punya yang disebut dengan RPZ. Ini sebagai dasar pijakan bagi operasional UPTD, yaitu apa yang disebut dengan rencana pengelolaan dan zonasi. Singkatnya di dalam itu ada target konservasi, ada sasaran dan
tujuan. Nah, yang saya mau sampaikan di sini penting adalah ada 64 item kegiatan yang dibolehkan maupun tidak dibolehkan atau dibolehkan dengan izin. Kita bisa lihat pada presentasi ini. Yang pertama, kegiatan yang sama sekali tidak boleh. Nah, di situ tercatat antara lain, ya, hal ini juga banyak ditanyakan oleh para pengguna ini. Apa yang bisa kita lakukan dalam kawasan konservasi? Apa yang diizinkan? Termuat dalam NPZ kami. Yaitu yang tidak boleh dilakukan di 4 zona tadi itu adalah seaplane, ya. Jadi seaplane itu maksudnya landasan pacu bagi pesawat amfibi, kemudian jet ski, seismik, spear gun, pengambilan benda bersejarah, penambangan pasir laut, penambangan karang, pembuatan tambak, penimbunan laut atau reklamasi. Yang tidak boleh lagi adalah atraksi memberi makan ikan. Kemudian wisata mancing, maksudnya situ wisata mancing, pengambilan ikan hias, kemudian bagang, sero dari sisi alat tangkapnya, sero, rumpon, rawai, muroame, gildet, apalagi bom, ya, sama sekali tidak boleh. Kompresor, bahan beracun, dan kapal di atas 2 GT. Kapal penangkap ikan maksudnya, kapal nelayan di atas 2 GT tidak boleh beroperasi dalam kawasan konservasi. Kemudian kapal cruise. Di kapal cruise yang besar maksudnya. Kemudian pengambilan biota yang dilindungi ataupun introduksi spesies baru dari luar masuk ke Raja Ampat itu terlarang. Pada zona inti semua aktivitas tidak boleh kecuali dengan izin. Ada beberapa aktivitas yang dibolehkan hanya dengan izin. Kemudian poin yang berikut yang boleh dilakukan, nah, patroli pengawasan, pendidikan lingkungan hidup atau edukasi, tambatan perahu, wisata budaya, kayaking, dan seperti yang terlihat dalam presentasi ini. Kemudian ada yang hanya boleh dilakukan pada zona perikanan berkelanjutan. Ya. Memancing dengan pancing dasar, istilah masyarakat sini ada bameti, jadi mereka ketika air surut, mereka datang ke kawasan terumbu untuk mencari ikan, mencari biota yang bisa dikonsumsi gitu. Dengan catatan tidak merusak kawasan terumbu. Kemudian selam tradisional untuk ambil lobster, tripang, gurita, boleh. Kalau disebut selam tradisional itu berarti selam tanpa kompresor maksudnya. Tanpa tabung, alat bantu tabung itu. Jadi dia boloh dengan tradisional. Tidak pakai alat bantu gitu. Jubi juga dibolehkan, senapan molo, pengambilan kepiting, ranjungan, pengambilan ebi, ikan lema, kapal kurang dari 2 GT boleh melakukan operasi di zona ini. Keramba jaring apung, budidaya rumput laut, mutiara, dan sebagainya. Nah, poin yang berikut, poin ketiga, kegiatan yang boleh dengan izin. Yaitu antara lain penelitian, infrastruktur wisata seperti resort, homestay, kapal pesiar non-cruise. Ini boleh beroperasi dengan izin. Kemudian fish feeding di subzona pemanfaatan tradisional, itu boleh. Khusus di subzona pemanfaatan tradisional, fish feedingnya. Kemudian wisata selam atau snorkeling di zona ketahanan pangan dan pariwisata, serta wisata mancing, boleh dengan izin, ya, dengan izin. Kemudian pembuatan video,
foto, pengambilan gambar, pembuatan film komersil, itu harus dengan izin. Kemudian alat tangkap bubu tradisional, bina wisata, atau kegiatan restocking, kegiatan rehabilitasi ekosistem, pembuatan dermaga, jeti, fasilitas energi terbarukan, itu boleh dilakukan di dalam KKP, tetapi dengan izin. Lanjut. Nah, yang bisa kami kemukakan di sini dalam 2 tahun pasca di pemberlakuan Undang-Undang 23 2014 dan penyerahan P3D di tahun 2017 itu, yang sudah kita inisiasi di sisi regulasinya adalah kelembagaan UPTD, bukan cabang dinas gitu. Kita waktu itu satu-satunya di Indonesia yang berhasil lolos. Sementara di belahan lain negara kita ini dibentuk dengan cabang dinas gitu. Sehingga sedikit kesulitan ketika akan operasional di lapangan. Kemudian kita juga berhasil dengan sejumlah persyaratan tertentu, maka penerapan pola pengelolaan keuangan BLU bisa diterapkan. Kemudian kita sudah punya RPZ yang saya katakan tadi, dan beberapa peraturan gubernur tentang tarif layanan jasa lingkungan di dalam kawasan konservasi perairan. Kemudian tata kelola Pergub tentang hibah, standar pelayanan minimum, dan RPZ. Itu kita sudah punya regulasinya. Gitu. Kemudian juga kita berhasil melakukan menjalin kerjasama dengan mitra konservasi. Ini ada beberapa di sini, antara lain Konservasi Internasional Indonesia, kemudian TNC, ada Starling, Kehati, RARE, kemudian Dewan Adat, Suku Maya, Yayasan Nazaret Papua, kemudian Yayasan Misol Baseptin, kemudian Arborek Dive Shop. Jadi ini semua lembaga-lembaga yang kita jalin kerjasama. Kita penandatangan kerjasama gitu. Bagaimana mereka-mereka ini sangat besar peran dan bantuannya terhadap pengelolaan KKP Raja Ampat gitu. Dari sisi evaluasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil, capaian kita ini memang belum 100%. Kalau di merah itu 100%, kemudian kuning 100%, hijau 100%, biru kita baru mencapai 79%, dan gold itu kita baru mencapai 67%. Lanjut. Dari sisi pemanfaat KKP. Para pemanfaat KKP, kita bisa lihat di presentasi ini, dari sejak kurang lebih 1 dekade ke belakang, dari awal hanya kurang lebih tidak sampai 1.000 orang, sampai di tahun terakhir 29 itu kurang lebih para pemanfaat, khususnya para pemanfaat jasa lingkungan kelautan ya, itu kurang lebih 27.000 orang yang terdata. Tentu ada yang tidak terdata, loss pengamatan gitu. Nah itu terdiri dari sebagian besar para pengguna dari mancanegara gitu. Hanya sebagian kecil saja dari dalam negeri. Mohon izin Pak Sapri mengingatkan waktu. Ya. Siap. Siap. Oke, dari infrastruktur kita bisa lihat homestay ada sekitar 150 yang ada sampai saat ini, 150 buah. Resort ada 26 unit.
kapal wisata yang berizin, yang beroperasi di Raja Ampat itu ada 106 buah kapal. Kemudian wisata bahari yang jadi poin-poin yang jadi favorit itu kurang lebih ada 40-an spot dari kurang lebih 160 spot dive. Dari sisi pemanfaatannya. Nah, dari sisi penegakan hukum, dalam 2 tahun terakhir kita sudah menangani, membantu ya, setidaknya kita join dengan pihak kepolisian menangani 3 kasus pemboman ikan dengan inkrah putusan. Kemudian ada 6 kasus perusakan terumbu karang ya oleh kapal. Ini masih dalam proses, 1 sudah diselesaikan. Ada beberapa sebetulnya sebelumnya gitu. Kemudian beberapa kasus yang lain, pemanfaat yang lain melanggar dari sisi alat tangkap maupun dari sisi zona pemanfaatan. Kemudian dari sisi sumber daya, ini kita sudah menyelesaikan bagaimana penguatan tim jaga laut, bagaimana penguatan sistem pengawasan, penguatan zonasi, monitoring di beberapa titik kawasan pemanfaatan tinggi, kemudian identifikasi dan penyusunan profil di titik pemanfaatan itu akan, ini kita mulai jalan dengan penyiapan beberapa protokol monitoring. Kemudian ada yang ke depan kita akan concern pada rehabilitasi ekosistem melalui mungkin transplantasi karang, pengendalian coach, dan adopsi karang. Lanjut. Nah, kita juga tidak melupakan kawasan atau kelola perikanan adat. Ini kita juga menguatkan masyarakat adat agar bagaimana bisa menjaga kawasannya, bisa memanfaatkan secara berkelanjutan, secara bijak. Kita mulai ikutkan mereka dalam sejumlah penguatan-penguatan peningkatan kapasitas mereka gitu. Kemudian penguatan internal tim sendiri, tim monitoring, tim jaga laut, dan kita mulai melanjutkan pengelolaan spot. Demikian yang saya bisa sampaikan. Ya, kalau di Papua Barat ini ada moto yang berbunyi demikian: membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, menuju Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik Pak Safri, terima kasih untuk ulasannya pada saat ini tentang bagaimana pengelolaan di kawasan konservasi perairan daerah Raja Ampat, bagaimana tantangan dan capaian apa saja yang sudah dikerjakan melalui BNUD KKPD Raja Ampat. Terima kasih untuk semuanya itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, saya mau ingatkan bahwa pertanyaan bisa dimasukkan dalam kolom chat, kemudian ada beberapa pertanyaan yang sudah dimasukkan pada saat registrasi kemarin, sehingga nanti itu akan kami bacakan melalui kesempatan ini. Dan juga untuk sekarang, untuk saya berikan kesempatan kepada perwakilan atau dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua Barat untuk mungkin memberikan ulasan selama 2 atau 3 menit ke depan, menambahkan atau mengulas beberapa hal yang mungkin perlu untuk disampaikan kepada kita sebagai peserta webinar pada saat ini, karena Raja Ampat juga tidak terlepas dari pengelolaan dari Provinsi Papua Barat. Mungkin pada kesempatan ini dalam mungkin yang hadir di Zoom, kesempatan kali ini saya memberikan kepada perwakilan dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua Barat. Mungkin ada yang bisa menyampaikan. Disilahkan. Kemudian akan dilanjutkan kemudian oleh panelis kita yang kedua, yaitu Bapak Devi Pada. Silakan kepada perwakilan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua Barat, jika ada yang ingin disampaikan, waktu dan kesempatan disilahkan. Ya, selamat pagi. Baik Ibu Rachel. Ya, terima kasih.
dalam room Zoom ini juga ada Pak Zulkifli Hanan juga dari DKP Papua Barat. Mungkin kalau ada yang beliau mau tambahkan juga nanti bisa diberikan kesempatan juga kepada beliau. Ya mungkin saya cuma menambahkan sedikit saja. Kita tahu bersama tentang Undang-Undang 23 tahun 2014, di mana kewenangan pengelolaan kawasan konservasi berpindah kepada provinsi. Ini juga banyak yang mungkin yang kurang setuju tentang peralihan kewenangan ini, tapi yang namanya undang-undang, mau tidak mau kita harus laksanakan, karena itu sudah amanat undang-undang. Nah, terkait dengan UPTD Raja Ampat, dalam visi misi RPJMD Gubernur Papua Barat juga, dalam visi kedua, visi sejahtera, di Papua Barat ada 3 visi yang dalam RPJMD-nya, aman, sejahtera, dan bermartabat. Dalam visi sejahtera itu terdapat misi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, termasuk di dalamnya pengelolaan kawasan konservasi perairan. Nah, dukungan dari pemerintah Provinsi Papua Barat sendiri setelah kewenangan beralih kepada provinsi, kami berusaha juga untuk membentuk UPTD dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan BLUD. Seperti yang tadi sudah Pak Syafri sampaikan, di mana memang usaha yang sangat keras, tapi tidak terlepas juga dari dukungan para mitra. Untuk itu pada kesempatan ini saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk mitra-mitra yang mendukung kami terus di DKP, sampai UPTD yang menerapkan PPK BLUD di Raja Ampat bisa berjalan dengan baik. Ada Starling, TNC, CI, dan mitra-mitra lainnya. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih juga. Nah, dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi di Raja Ampat, kami juga dari pemerintah provinsi, dari Dinas Kelautan dan Perikanan, mendukung dengan membentuk regulasi-regulasi yang dibutuhkan, seperti RPZ yang tadi sempat disinggung oleh Pak Syafri, di mana dalam RPZ itu ada kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, RPZ ini juga sudah ditetapkan oleh Bapak Gubernur Papua Barat dengan surat keputusan gubernur mengenai RPZ. Nah, mungkin itu sedikit saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Baik, Ibu Rahel, terima kasih. Mungkin tadi ada siapa, Bapak, yang bisa salah satu lagi ada tambahan dari mungkin dari Dinas Kelautan Perikanan? Mohon jika berkenan, kalau memang ingin ditambahkan. Jika tidak, kita akan masuk ke panelis berikutnya, ke Bapak Devi Pada dari perwakilan CI. Oke, baik. Kalau tidak, baik. Silakan Pak Devi. Oke, terima kasih Pak Marjan untuk kesempatannya. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Saya Devi Pada dari Conservation International Indonesia. Terima kasih Pak Syafri untuk presentasinya pada pagi siang hari ini. Saya pikir hampir semua sudah tercover oleh presentasi Pak Syafri dalam judul atau dalam tema tata kelola pagi ini. Namun beberapa hal saja yang saya ingin tambahkan secara cepat, bahwa pertama, KKP Kepulauan Raja Ampat telah disesuaikan dengan RZWP 3K. Jadi sistem zonasi, luasan, dan lain-lain sudah sesuai dengan RZWP 3K. Terkait dengan rencana pengelolaan dan zonasi, sebenarnya KKP Kepulauan Raja Ampat itu sudah pernah dibuat dokumen rencana pengelolaan dan zonasinya. Namun kemudian kita melakukan proses revisi sejak tahun 2018 karena seperti yang disebutkan tadi bahwa ada perpindahan kewenangan dari kabupaten ke provinsi, sehingga ini kemudian perlu direvisi, dan kemudian ada beberapa penambahan-penambahan lain dan perubahan-perubahan situasi di lapangan. Misalnya kita menambahkan kepulauan farm. Dulu di keputusan menteri yang lama, di RPZ yang lama hanya ada 5 kawasan atau 5 area.
sekarang ada 6 area dengan tambahan kepulauan FAM. Dan ada beberapa perubahan-perubahan luasan yang lain, misalnya dengan mengakomodir cagar alam laut yang ada di Kofiau yang berada di bawah Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini proses revisi RPZ sudah selesai dilakukan dengan SK Gubernur Papua Barat. SK Gubernurnya itu nomor 523 1/124/7 tahun 2019. Kemudian saat ini juga proses dengan dasar revisi tadi, maka perlu dilakukan penetapan kembali KKP Kepulauan Raja Ampat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dan saat ini sedang diproses SK Menteri untuk revisi di Direktorat KKHL di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya pikir ini untuk sementara ini dulu yang menjadi tambahan dari saya, akan berkembang ketika ada diskusi atau ada pertanyaan yang lain dari partisipan. Terima kasih Pak Marjan. Baik Pak Devi, terima kasih untuk ulasannya sebagai panelis pada saat ini untuk menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Syafri sebagai narasumber. Nah, baik, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan bacakan baik dari chat juga mungkin dari saat pendaftaran atau registrasi pertama kemarin. Jadi yang pertama saya membacakan mungkin untuk semua baik panelis maupun kepada Bapak Syafri sebagai narasumber bisa memberikan jawaban atau bisa memberikan tanggapan dengan pertanyaan yang saya akan bacakan. Yang pertama dari Ibu Siti Kamarija bertanya seperti ini. Item untuk kegiatan yang boleh dilakukan diantaranya penggunaan kapal kecil dari 2 GT. Adakah justifikasi kenapa kapal berukuran dimaksud yang diperbolehkan? Jadi kira-kira tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Syafri, ketika ada penggunaan kapal yang kecil dari 2 GT, ada justifikasinya Pak. Kemudian berikut yang kedua, pertanyaan yang kedua dari Bapak Prof. Roni Bawole. Pertanyaannya seperti ini Pak, bagaimana manfaat kapal wisata 106 unit ini terhadap perekonomian daerah, UPT, dan masyarakat, apalagi kapal yang masuk dari luar negeri seperti Caledonia Sky. Itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sejauh mana komitmen peran Pemda Provinsi Papua Barat dalam mendanai KKPD Raja Ampat sesuai kewenangan? Jadi itu ada 3 pertanyaan dulu yang mungkin bisa kita ulas atau memberi respon terhadap pertanyaan-pertanyaan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Syafri, kemudian nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Rahel atau Pak Devi. Silakan. Baik. Terima kasih kepada para penanya, panelis, dan moderator yang saya hormati. Baik, saya coba jawab bahwa dari pertanyaan dari Bu Siti, justifikasi dari kapal kenapa tidak boleh 2 GT. Ya. Jadi yang boleh hanya 2 GT ke bawah, ukuran 2 gross ton ke bawah. Yang tidak boleh itu 2 GT ke atas. Dia hanya boleh melintas. Jadi kalau bicara justifikasinya ya RPZ ini sebagai justifikasi. Karena RPZ itu mengatur bagaimana mengelola, kemudian apa-apa saja yang boleh dilakukan dalam kawasan konservasi dan apa yang tidak boleh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian pertanyaan Pak Prof. Roni, nah ini juga sebetulnya menjadi pertanyaan yang lain-lain Pak Prof. Jadi kalau disampaikan, ditanyakan manfaat langsung terhadap kehadiran kapal-kapal itu. Jadi kalau ini mungkin bisa dibuat satu. Kami belum punya data bagaimana manfaat dari sisi ekonominya, seberapa banyak mereka ini. Tapi saya pernah sampaikan bahwa
kalau kita melihat dari manfaat kehadiran kapal-kapal itu sudah luar biasa. Yang pertama menghasilkan income pada daerah, khususnya Raja Ampat, ya, Kabupaten Raja Ampat. Yang kedua memang diharapkan tenaga kerja yang mereka gunakan itu adalah kita harapkan dari lokal. Nah, kalau manfaat langsung misalkan dari sisi pengguna kawasan mungkin ada. Tetapi kalau pertanyaan itu lebih pada manfaat langsung ke masyarakat, ini juga salah satu PR kita, bahwa kehadiran kapal-kapal itu yang membawa langsung. Mereka punya tamu, tidak ke darat, mereka langsung ke spot dive misalkan, tentu tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu bisa jadi dia punya manfaat secara ekonomi langsung ke masyarakat. Mungkin kalau kita lihat secara kasat mata ya kecil gitu. Tetapi dari sisi pemasukan daerah, PAD dan sebagainya ini cukup signifikan, Pak Prof. Tapi memang perlu dibuat kajian tersendiri lagi khusus untuk ini. Demikian Pak Prof. Kemudian saya coba jawab yang kami dapat ya untuk pertanyaan nomor 3 tentang komitmen pemerintah provinsi terhadap kawasan di kawasan konservasi perairan di Raja Ampat. Dalam 2 tahun terakhir banyak sekali kegiatan dari provinsi, khususnya misalkan penyiapan infrastruktur pengawasan. Ada beberapa pos yang dibangun. Di Bisol ada 2. Kemudian di Dampir ada 4 yang berstatus pos pengawasan maupun pos jaga. Jadi setidak-tidak ada 6 unit yang dibangun di Raja Ampat. Kemudian bantuan operasional, peralatan macam-macam, khususnya kepada puskesmas dan sebagainya. Ini yang saya bisa jawab. Demikian Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Syafri. Mungkin dari Ibu Rahel karena ada berkaitan dengan Pemda Provinsi Papua Barat, mungkin ada tanggapan dari Dinas Kelautan Perikanan secara khusus? Iya. Mungkin kalau untuk yang nomor 1 dan 2 tadi sudah disampaikan oleh Pak Syafri, saya rasa itu sudah cukup jelas, ya semoga dapat diterima. Nah mungkin saya mau tambahkan sedikit yang terkait tadi pertanyaan nomor 3 tentang sejauh mana pemerintah provinsi mendukung atau mendanai UPTD. Nah, kalau dari kami, pemerintah provinsi, khususnya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat, sejak pengalihan kewenangan ke provinsi, itu sudah mulai ada dukungan dana, baik untuk operasionalnya. Jadi selain UPTD BLUD punya pendapatan dari tarif jasa lingkungannya, kami dari provinsi juga, setiap tahunnya ada operasional dari APBD yang diberikan kepada UPTD BLUD Raja Ampat. Selain itu, seperti yang Pak Syafri sudah sampaikan juga, ada dukungan untuk pembangunan pos, pondok jaga, dan saat ini di tahun 2020 ini kami juga mendukung untuk penyusunan beberapa regulasi yang dibutuhkan oleh BLUD untuk dapat berjalan dengan lebih efektif lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Dari Pak Devi ada ulasan? Oh ya, terima kasih Pak Pertanyaan ini saya, 3 penanya. Ya, saya tambahkan yang nomor 1 saja, Siap. karena kayaknya yang nomor 2 dan nomor 3 sudah cukup jelas disampaikan. Nah, soal ukuran kapal 2 GT yang dibolehkan di dalam kawasan konservasi perairan Raja Ampat. Jadi sebagai catatan bahwa penyusunan RPZ selain berdasarkan kepada petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh KKP melalui Permen 30 2010,
tapi berdasarkan kepada aturan yang lain, tetapi juga berdasarkan beberapa kesepakatan. Jadi ketika kita menyusun RPZ ini bahwa kita diskusikan, kita lokakaryakan, konsultasi publikkan dengan stakeholder yang terkait dengan ini. Nah, diasumsikan bahwa kapal 2GT ini tidak akan cukup aman atau tidak akan berpotensi merusak. Tapi sekali lagi yang menjadi catatan di sini kapal armadanya ya, ukuran armadanya. Tetapi kalau alat tangkapnya tentunya ada catatan di dalam RPZ-nya. Kalau kita melihat kepada dokumen apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, walaupun dia menggunakan kapal 2GT diperbolehkan, tetapi ada catatan bahwa alat yang ditangkap adalah alat yang digunakan adalah alat tangkap yang diperbolehkan. Jadi tidak serta-merta alat tangkap itu langsung dibolehkan juga gitu. Jadi ada catatan secara khusus di situ soal kapal ukuran 2GT ini termasuk alat tangkap yang dipakainya nanti. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Devi. Kami berharap 3 penanya tadi, Ibu Siti Kamarija, Pak Prof. Roni Baule, dan juga Bapak Samuel Konjol, semoga itu bisa terjawab dan apa yang bisa dipertanyakan itu bisa terjawab dengan baik ya, dari ulasan dari pemateri, narasumber, dan juga dari panelis. Dan ini ada 3 pertanyaan lagi Bapak, mungkin yang saya bisa sampaikan ini rata-rata dipertanyakan kepada Pak Safri. Oke, ini dari Krista Clement bertanya, terima kasih Pak Safri. Saya mau bertanya, apakah UPTD BLUD punya tantangan baru karena pandemi COVID-19? Ya, gitu Pak ya. Kemudian yang kedua dari Bapak Li Tangke Payung. Nah, ini dari Ekonusa. Pertanyaannya kepada Pak Safri, bagaimana bentuk kegiatan dan pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan yang dilakukan, Pak? Kemudian yang ketiga dari Pak Jakobus Nebore bertanya, apakah ada yang dilakukan oleh BLUD dalam meminimalisir pemanfaatan yang tidak terdata? Karena kita tahu bahwa banyak yang menjual jasa tetapi tidak resmi. Seperti itu Pak. Apakah bisa didengar dengan baik 3 pertanyaan bagi kepada narasumber dan panelis? Jika ada ulasan silakan. Ya Bapak. Nomor yang pertanyaan pertama Pak. Pak ya, baik dari Pak. Pertama. Siap Pak Safri. Dari Bapak dari Saudara Krista Slemen itu dia bertanya, apakah UPTD BLUD punya tantangan baru karena pandemi COVID-19 Bapak? Maksudnya di masa pandemi COVID-19 ini, kira-kira apa yang menjadi kendala dari UPTD BLUD Bapak? Apakah seperti apa dengan pandemi ini? Atau baik-baik saja, aman-aman saja, atau seperti apa Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para penanya. Yang pertama dari ini kita punya saudara satu, tumbuh saudara lain bapak lain mama ini. Saudara kita, ini beliau dari apa? Dari luar sana. Apa karena tantangan baru? Sebetulnya saya presentasi ini saya siapkan di sesi kedua nanti. Tapi tidak apa-apa saya coba jawab sekarang. Tentu saja ada, Sista. Jadi yang pertama itu kesulitan kita tentang pendanaan. Karena terhentinya sama sekali para pemanfaat kawasan. Di mana kita tahu bahwa sesuai peraturan gubernur ada tarif dana untuk jasa lingkungan yang kita pungut dari para pemanfaat kawasan. Jadi tentu saja tantangannya besar sekali. Kalau dibilang ada, ya pasti ada. Dan itu sangat mendasar dan krusial. Pertanyaan berikut. Bapak Litang Kepayung, Pak. Bagaimana bentuk? Iya. Nah, ini ada. Jadi yang
kita coba kerjasama dengan kawan-kawan PRER untuk mencoba melihat bagaimana peran adat dalam mengelola kawasan. Karena kita tahu spesifik di Papua ini tidak hanya darat yang ada hak ulayatnya, tetapi meliputi ruang laut juga ada hak ulayat. Sehingga itu kita coba mengarahkan untuk bisa join dengan UPTD, misalkan dalam yang saya sebut tadi dengan istilah KPA gitu, kelola perikanan adat. Nah, ada satu misalkan di kampung itu ada dia punya masyarakat itu punya hak ulayat di laut. Kita berikan mereka bagaimana mereka mengelola, bagaimana mereka memanfaatkan sepenuhnya dari mereka. Aturan apa di spot itu atau di zona yang kecil itu mereka terapkan. Tapi intinya kita mengajak untuk setidak-tidaknya ada kegiatan yang berkelanjutan. Bukan melulu ekstraksi yang menghabiskan sumber daya, tapi lebih pada pengambilan sumber daya, pemanfaatan sumber daya secara bijak. Nah, misalkan saya di kelola perikanan adat. Di beberapa kawasan misalkan sudah kita inisiasi. Kalau di Raja Ampat itu ada di Teluk Mayalibi dan di Batanta Salawati. Itu kurang lebih data yang pernah kita ini adalah ada 31 KPA. 31 KPA itu mereka punya wilayah zona masing-masing. Maksudnya hak ulayat di laut masing-masing. Masing-masing keret atau masing-masing marga itu punya hak ulayat. Sehingga kalau misalkan nih dalam prakteknya ada orang datang mau membeli hasil, jadi dia tidak negosiasi dengan kita, tapi negosiasi dengan ya salah satu ini. Kemudian pertanyaan berikut, bagaimana pemanfaatan yang tidak terdata? Ya. Kalau saya katakan yang terdata di sini artinya mereka yang datang secara sah masuk dalam kawasan konservasi, memanfaatkan kawasan konservasi dengan memenuhi aturan. Antara lain membeli apa yang disebut dengan PIN LPJL. Jadi membeli PIN. Nah, dalam peraturan gubernur itu untuk asing itu sebesar Rp700.000. Untuk domestik sebesar Rp300.000. Nah, bagaimana yang tidak ini? Yang tidak terdata. Memang upaya kami adalah bagaimana menyebar pos-pos layanan untuk TLPJL itu di beberapa tempat-tempat strategis. Misalkan saja kita sebar di Sorong, di Pelabuhan Rakyat, kemudian beberapa yang secara insidensial di beberapa kawasan yang mereka langsung ke kawasan tidak tersaring lewat pos lain yang ada di Sorong. Saya koreksi bahwa untuk lokal itu sebesar 425.000. Maaf. Terima kasih, ini yang saya bisa sampaikan. Demikian, Pak Marjan. Baik, terima kasih Bapak. Demikian, karena waktu kita akan dibatasi waktu dan juga masih ada sesi kedua. Kemudian saya juga berharap bahwa mungkin nanti di sesi kedua masih ada pertanyaan, jadi kita akan bersabar untuk pertanyaan-pertanyaan ada. Kami berharap bisa semuanya, tetapi dengan waktu yang ada, kami melihat pertanyaan-pertanyaan, kalau ada yang sama maka kami tidak akan sampaikan, mungkin juga nanti ada di pertanyaan-pertanyaan untuk di sesi yang kedua. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, supaya kita tidak menjadi kecewa, saya berharap kita akan mendengarkan dulu nanti sesi kedua tentang strategi yang digunakan untuk mengelola kawasan yang berkelanjutan di KKPD Raja Ampat. Baik, untuk berikutnya Bapak, saya berikan kesempatan. Sambil saya... Langsung? Siap, Bapak. Saya sambil mencari materinya. Terima kasih, Pak Moderator. Para audiens yang saya hormati, saya memang diberi tugas untuk menyampaikan dalam dua sesi.
Sesi pertama bagaimana tata kelolanya secara umum, garis besar saya sudah sampaikan. Kemudian bagaimana strategi pengelolaannya. Kita langsung saja sambil panitia menyiapkan presentasinya. Saya ini singkat aja, cuma ada 6 halaman presentasi. Saya langsung pada pokok masalah strategi pengelolaan. Silakan Pak, sudah tampil. Ya. Yang pertama, poin pertama itu menerapkan sistem zonasi secara menyeluruh dan pengelolaan strategis jangka pendek, jangka panjang untuk mengurangi dan jika mungkin menghilangkan ancaman yang saat ini dan di masa mendatang. Kemudian memastikan keputusan pengelolaan itu adil. Kemudian memastikan kepatuhan terhadap sistem yang kita terapkan. Untuk memastikan itu maka di kami ada yang namanya tim jaga laut. Kemudian juga bagaimana upaya-upaya mendukung, mempromosikan kegiatan mata pencarian yang ada di dalam kawasan. Saat ini kita inisiasi itu ada khususnya bagi masyarakat yang memiliki atau mengembangkan home industry, ya, mengelola pengelolaan atau hasil perikanan yang mereka olah. Kita masuk dari mata rantai sertifikasinya. Cuma sayang sekali berhenti tengah jalan karena situasi sekarang ini. Jadi ada 2 kelompok yang kita inisiasi, yaitu pembuatan terasi di Telma dan pembuatan bahan-bahan kosmetik dari kelapa di PAM. Masyarakat ada beberapa kampung di sana yang sudah eksis mengolah hasil bumi mereka dan hasil laut mereka, hanya saja belum tersertifikasi. Misalkan saja sertifikasi halal dari MUI, kemudian BPOM dan sebagainya. Agar kita maksudkan agar ini bisa menembus pasar modern gitu. Bisa masuk di pasar-pasar atau toko-toko swalayan besar. Bisa mereka juga bersaing ketika kita sudah mendampingi atau mensertifikasi mereka punya ini. Ya. Yang berikut, bagaimana menerapkan dan melestarikan pengetahuan lokal tentang nilai-nilai sistem pengelolaan. Katakan saja misalkan SASI, kita mendukung kegiatan SASI. Kemudian membangun pengetahuan lokal, keterampilan, pemahaman tentang pengelolaan, dan sebagainya. Di beberapa kegiatan, memang salah satu target utama kita adalah merubah pola pikir, pemahaman tentang bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam kita secara berkelanjutan. Di dalam beberapa kasus juga, dalam meningkatkan kapasitas mereka untuk memanfaatkan kawasan, maka kita kirim beberapa masyarakat untuk misalkan mereka aktif di pariwisata, maka kita kirim mereka ke Jawa untuk belajar bahasa Inggris. Nah, berikut isu strategi yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana penyiapan sejumlah aturan atau SOP tentang tata cara pemanfaatan KKP. Jadi sekarang sudah ada 2 aturan, tadi disinggung oleh Pak Devi di sesi pertama. Yang pertama itu RPZ yang kita pegang. Yang kedua tentang peraturan daerah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, ini adalah semua bagaimana memanfaatkan ruang laut. Nah, sehingga agar ada jaminan kelestarian ke depan, itu kami harus menyiapkan bagaimana tata cara pemanfaatannya. Sehingga masih akan ada peraturan yang kita akan inisiasi di
ke depan nanti, itu akan kita inisiasi. Khususnya tentang tata cara pemanfaatannya. Jadi di dalam RPZ belum diatur apa sebetulnya reward dan punishment-nya. Itu belum diatur sampai ke situ. Tapi nanti akan ada peraturan tentang itu. Dan beberapa waktu lalu kita juga akan didukung oleh pusat dalam rangka, khususnya di Kementerian Kelautan Perikanan, itu akan mendukung kita untuk mempersiapkan aturan-aturan dimaksud. Nah, kalau kita berbicara kawasan konservasi, pengelolaan konservasi, tentu tidak terlepas dari bagaimana pembiayaan. Biaya ini memang sangat vital bagi keberlangsungan hidup yang namanya kawasan konservasi perairan. Kenapa? Karena dibutuhkan sejumlah kegiatan untuk menjamin keberlangsungan itu. Kalau kita melihat di slide berikut itu, total biaya sebetulnya kita butuhkan, ini oleh kawan-kawan ahli menganalisis kurang lebih dibutuhkan 35M per tahun. Kalau kita hitung-hitung biaya pengelolaan per hektarnya sebetulnya tidak terlalu besar, yaitu sebesar Rp35.000 per hektar. Yang baru kita capai di tahun 2019, pembiayaan biaya pengelolaannya adalah sebesar kurang lebih antara Rp14.000 Rp16.000 per hektarnya. Atau saya mau katakan kita baru mencapai kurang lebih 16M gitu untuk biaya pengelolaan. Ini sebetulnya dia berada di bawah di level minimum cost. Kita belum bisa melampaui lagi bagaimana untuk menuju titik maksimum gitu, titik optimalnya gitu. Hari ini yang kita baru buat adalah bagaimana peningkatan kapasitas masyarakat, internal staff, kemudian penyadartahuan tentang tata cara pemanfaatan sumber daya supaya dia bisa berkelanjutan, sosialisasi, jaga laut, itu baru yang bisa kita buat. Tapi bagaimana monitoring di bawah lautnya? Kita baru mulai tahun lalu untuk memonitor titik-titik pemanfaatan tinggi. Sebab harus ada jaminan bahwa ribuan orang yang masuk menyelam di satu titik, harus ada jaminan bahwa aktivitas itu tidak membuat atau membawa dampak kerusakan. Nah, untuk sampai ke tahap itu kita memang butuh biaya pengelolaan yang lebih besar lagi. Nah, strategi apa yang kami lakukan? Khususnya pertanyaan terdahulu tadi, yang di sesi pertama bahwa apakah ada dampak bagi pengelolaan, terutama di masa force majeure seperti saat ini? Tentu ada. Kita ke slide yang berikut. Bagaimana strategi pengelolaan? Nah, yang kami lakukan saat ini ya adalah terpaksa dengan sangat berat hati. Ini semacam kita menelan pil pahit, ya. Tapi mudah-mudahan pil pahit itu jadi obat di masa mendatang. Nah, yaitu kita lakukan restrukturisasi atau rasionalisasi UPTD, khususnya staf. Dari yang tadinya berjumlah kurang lebih 145 orang, saya ulang 145 orang, sekarang hanya berjumlah kurang lebih 55 orang. 55 orang ini sasaran target minimal yang harus kita capai adalah khususnya menjaga laut. Di mana di setiap area kami tempatkan satu tim jaga laut. Dengan jumlah personil rata-rata antara 6 sampai 10 orang. Di beberapa kawasan masing-masing ada satu unit tim jaga laut. Kecuali daerah Dampir ya, area Dampir itu ada 2 tim. Dari sebelum adanya pandemi COVID-19 saat ini, kita punya 12 pos. Praktis setelah adanya
huru hara ini, ya kita hanya mampu mengelola hanya 12, setengah dari itu. Ini melalui momen ini saya berterima kasih kepada teman mitra CI yang telah memfasilitasi kita bagaimana menembus pendekatan ke lembaga donor, khususnya Yayasan Keluarga Walton, sehingga kita bisa katakan bahwa untuk 12 bulan ke depan, maka pengelolaan berjalan terus. Terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan CI yang telah membackup kita di saat-saat kritis seperti ini. Karena tanpa pembiayaan itu, maka kita hanya bisa mungkin berjalan kurang lebih 3 bulan. Setelah itu, tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi. Berikut, saya sudah singgung tadi pendekatan ke lembaga donor melalui kawan-kawan mitra konservasi tadi, khususnya kawan-kawan dari CI. Nah, kemudian berikut yang kita tempuh adalah kerjasama jejaring. Nah, ini salah satu poin juga yang akan membantu kita setidak-tidaknya ada jaminan bahwa pengendalian, pengawasan di kawasan konservasi itu tetap berjalan, walaupun dengan situasi seperti ini. Nah, kemudian juga kerjasama antar UPTD dan pengguna kawasan. Di beberapa waktu lalu kami, saya atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat mengucapkan terima kasih sekali kepada pihak-pihak, khususnya para resort ini, para pemanfaat kawasan, user, untuk mau berpartisipasi, membantu BLUT, khususnya dalam hal pengawasan yang terbatas. Dan saya kira ini kerjasama yang bagus sekali. Kemudian yang kita melanjutkan, ke depan ini kita akan melanjutkan proses penyiapan protokol monitoring. Yang saya katakan tadi bahwa mau tidak mau di beberapa kejadian, saat beberapa waktu lalu kapal nabrak karang dan sebagainya, sehingga ini aturan ini, protokol ini kita harus buat. Dan upaya lain untuk menggali sumber pendanaan. Yang berikut, nah dalam situasi seperti ini, ya, dalam situasi seperti apa yang kita bisa buat, maka kita target bahwa tim jaga laut kita ini, target kita di kawasan ini adalah memastikan pemanfaatan KKP itu sesuai dengan zonasi peruntukan. Memastikan pemanfaatan KKP sesuai dengan zonasi peruntukan. Nah, kemudian cegah tangkal dan melaporkan kegiatan IUU fishing. Mengidentifikasi pengguna KKP, memastikan tidak terjadi rebutan zona atau penumpukan pemanfaatan di satu zona pada waktu yang bersamaan. Kemudian kami juga menyiapkan, kita lagi menyempurnakan, dibantu oleh teman-teman, diinisiasi oleh teman-teman CI dan beberapa yayasan di dalam KKP Raja Ampat. Ini teman-teman dari Arno dan kawan-kawan. Ini lagi menyiapkan sistem moda pelaporan berbasis aplikasi atau web. Sehingga ke depan nanti kita ingin bahwa setiap kejadian dalam kawasan itu akan terdeteksi saat itu juga. Sehingga mudah bagi pengambilan keputusan seperti apa dan sebagainya. Ini yang sementara kita siapkan aplikasinya. Kita sudah sampai pada tahap uji coba saat ini. Kemudian tentu saja peningkatan kerjasama dengan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini misalkan Polair, kemudian PSDKP, dan lembaga-lembaga lain yang punya otoritas dalam pengawasan khususnya pada
tindak pidana perikanan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Marjan. Dan hadirin semua, terima kasih atas perhatiannya. Baik, Waktu saya kembalikan. terima kasih Pak Syafri atas materi yang diberikan hari ini tentang strategi yang digunakan untuk mengelola kawasan berkelanjutan di kawasan konservasi laut di UPTD Raja Ampat. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada panelis dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi, jika ada yang mewakili, dan kemudian setelah itu saya akan memberikan juga kepada Bapak Devi pada kembali lagi untuk memberikan juga berkaitan dengan bagaimana strategi yang digunakan untuk mengelola kawasan untuk yang berkelanjutan ini. Disilakan perwakilan dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua Barat. Ya, terima kasih. Kalau dari kami dari Dinas Provinsi Papua Barat, dari Dinas Kelautan, dukungan kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap strategi pengelolaan di BLUD UPTD Raja Ampat itu tahun ini kami ada mendukung dalam kurang lebih penyusunan 5 rencana peraturan gubernur untuk UPTD BLUD di Raja Ampat. Dan juga yang berikut itu seperti yang tadi Pak Syafri sampaikan, dampak dari COVID-19 ini memang itu sesuai petunjuk dengan pimpinan juga bahwa ada dilakukan rasionalisasi staf karena memang situasi yang saat ini yang sudah kita ketahui bersama-sama. Dan juga dalam kesempatan ini saya mewakili pemerintah Provinsi Papua Barat dari DKP Papua Barat mengucapkan terima kasih kepada dukungan mitra dari CI yang telah membantu mendukung untuk membiayai dalam mengawasi kawasan dalam situasi COVID-19 saat ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahel sebagai perwakilan dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua Barat. Mungkin kita lanjutkan kepada panelis berikutnya, Bapak Devi Pada. Silakan. Terima kasih banyak Pak Marjan. Terima kasih Pak Syafri untuk presentasi tentang strategi pengelolaan yang sesi kedua ini. Saya akan menyampaikan beberapa hal, terutama tentang isu strategi. Saya ingin hanya menambahkan beberapa poin saja. Pertama soal sejumlah aturan atau SOP tentang tata cara pemanfaatan KKP. Nah, sebenarnya pada sejak dahulu ketika dibuat bersama dengan lembaga-lembaga mitra yang lain, baik CI, TNC maupun Starling Resources, bahwa UPTD KKP Raja Ampat ini punya cukup banyak SOP pengelolaannya, ada sekitar 30-an. Namun seiring berjalannya waktu, kemudian ada perpindahan kebijakan, memang ada beberapa SOP yang perlu direvisi untuk disesuaikan dengan beberapa kenyataan-kenyataan pengelolaan yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian tambahan berikutnya dari saya adalah soal tata batas kawasan. Memang salah satu tantangan besar yang belum bisa, yang masih menjadi PR dari UPTD KKP Raja Ampat ini adalah soal penyelesaian tata batas kawasan. Karena ini memang ada hubungan juga dengan pendanaan kawasan begitu. Nah, ini tata batas kawasan ini ada salah satu yang membuat poin kita di EKKP 3K agak susah untuk bertambah karena ada salah satu item tentang tata batas kawasan yang belum bisa terselesaikan. Nah, hal selanjutnya memang terkait dengan pandemi ini, salah satu PR terbesar, bukan PR, maksudnya tantangan terbesar adalah soal pendanaan. Seperti yang Pak Syafri sampaikan tadi bahwa tidak ada pengunjung atau wisatawan yang masuk sama sekali ke Raja Ampat yang membeli kartu jasa lingkungan, membuat pendapatan UPTD sangat drastis berkurang gitu terhadap ini. Sehingga CI berinisiatif mendekati beberapa lembaga donor untuk setidaknya kita bilang sebagai dana emergensi
untuk diberikan. Memang situasi ini sangat-sangat mempengaruhi, karena di tengah pandemi COVID-19 ini ternyata dimanfaatkan juga oleh oknum-oknum tertentu yang mencoba memanfaatkan laut dengan cara yang tidak ramah lingkungan. Jadi berdasarkan laporan dari teman-teman UPTD Raja Ampat, ada peningkatan dan juga laporan dari operator wisata, laporan dari masyarakat, laporan dari stakeholder lain, terjadi peningkatan illegal fishing. Namun kita harus berterima kasih kepada tim UPTD Raja Ampat. Saat ini Pak Safri dan timnya cukup serius, langsung cukup responsif dengan menurunkan tim patrolinya untuk mengecek dan menindaklanjuti setiap laporan terjadinya illegal fishing di Raja Ampat. Tentunya ini bekerja sama dengan aparat-aparat petugas keamanan yang lain, dalam hal ini Polair di Raja Ampat. Saya pikir ini yang bisa menjadi tambahan dari saya untuk sementara. Pak Marjan akan bisa berkembang ketika kita ada pertanyaan nanti. Terima kasih. Silakan Pak Marjan, saya kembalikan waktunya ke moderator. Baik, terima kasih Pak Syafri sebagai narasumber, Ibu Rahel sebagai perwakilan panelis dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua Barat, dan juga Bapak Devi pada sebab perwakilan dari CI yang telah memaparkan untuk materi kedua atau sesi kedua tentang strategi yang digunakan untuk mengelola kawasan yang berkelanjutan. Terima kasih. Kita saatnya masuk pada sesi pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan bacakan dari Bapak Chris Rotinsulu yang bertanya kepada Pak Syafri. Mungkin juga tadi sudah dibahas, tapi mempertegas, gitu ya. Bertanya bagaimana BNUD UPTD menghadapi masa darurat COVID-19 dengan diberlakukannya SK 523/262/DKP PB /4 2020. Di media diberitakan ada pengurangan personil pengelola di lapangan. Apakah ada pengaruh dalam operasional pengelolaan kawasan konservasi? Nah, itu dari Bapak Chris Rotinsulu. Kemudian dari Bapak Roy, di sini ada bertanya, apakah ada data terkait jumlah pengunjung yang memanfaatkan homestay dan resort? Seperti apakah perbandingan pendapatan masyarakat lokal melalui homestay dengan resort yang bukan dimiliki masyarakat lokal? Bagaimana BLUD UPTD atau mitra dengan Pemda Raja Ampat dalam menyikapi hal tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal pada usaha homestay? Itu ada dua pertanyaan Bapak. Apakah cukup jelas atau saya akan bacakan sekali lagi? Baik. Terima kasih kepada para penanya. Bapak moderator yang saya hormati, saya langsung saja. Pertanyaan dari Pak Chris Rotinsulu, bagaimana kita menyikapi dengan berkurangnya personil? Apakah ada pengaruhnya? Pasti ada pengaruh. Tapi dari sisi lain, ya, ini kan saya coba melihat dari sisi bagaimana pemerintah menyikapi, kemudian merespon COVID-19 ini. Nah, yang pertama kita diperintahkan untuk bekerja dari rumah. Itu berlaku dari sampai kemarin terakhir kalau saya tidak salah tanggal 20 Mei, tanggal 3 atau tanggal berapa gitu. Kemudian bahkan diperpanjang oleh pusat dan sebagainya. Nah, tentu saja dengan situasi seperti ini, saya kasih contoh, kemarin ini juga sedikit menghalang ketika kami hendak membuat arahan
ini kan dari Waisai mau keluarkan susah, gitu. Sulit, harus ada izin, bla bla bla. Kemudian kalau pulang, kalau itu kita melewati daerah zona merah, maka kita harus harus kurung diri dulu selama 14 hari. Nah, ini salah satu kendala. Oleh karena itu, keputusan kemarin misalkan terpaksa, bukan terpaksa ya, idealnya mempekerjakan kawan-kawan lokal. Gitu. Nah, sehingga walaupun demikian tetap masih sedikit kesulitan, ya harus ikut prosedur. Saya bilang kawan-kawan, ya kalau kalian datang kami undang ke Waisai. Contoh kemarin kami mau arahkan pengarahan terhadap tim jaga laut di 3 kawasan, 3 area. Itu mereka datang, saya bilang kalian lapor pada Satgas Covid. Bagaimanapun prosedur ini tidak boleh kita lewati. Gitu. Itu salah satu contoh. Nah, yang kedua, saluran kita adalah berkurangnya pemanfaat dari sisi jasa kelautan. Jadi para pemanfaat jasa kelautan ini kan sama sekali zero, nol. Walaupun satu juga kapal-kapal pribadi semacam yacht itu ada kelihatan dan ada memanfaatkan. Dan ini salah satu sisi ini juga bahwa dengan adanya COVID-19 ini setidak-tidaknya bagi kita orang-orang konservasi sebetulnya satu keuntungan. Kenapa? Kawasan dibiarkan pulih lagi untuk jangka waktu tertentu gitu. Dan itu sudah kelihatan beberapa ini di lapangan melaporkan bahwa wah di Arborek itu luar biasa. Di bawah jetinya mereka itu gelap, hanya dipenuhi oleh ikan. Satu hal pemandangan itu tidak pernah ditemui ketika di masa-masa sibuk pemanfaatan. Jadi itu salah satu pengaruhnya. Tetapi yang saya bisa sampaikan sini adalah bahwa dengan tim yang ramping tadi, bahkan sangat ramping, kita akan strategi sampaikan bahwa kita akan kerjasama dengan para pengguna yang lain. Resort-resort itu sangat mendukung kita dalam hal bagaimana mengawasi pihak-pihak yang hendak merusak. Yang kedua juga ada beberapa kelompok pemuda yang luar biasa juga. Saya harus apresiasi ke mereka bahwa mereka juga ikut menjaga dia punya kawasan. Saya kasih contoh di Manswar itu ada kelompok pemuda di situ juga menjaga mereka punya dive spot agar tidak dimasuki oleh para perusahaan. Itu yang saya bisa jawab. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan jumlah pengunjung resort dan homestay. Ya, memang tidak secara spesifik kami mengarahkan kemudian para pengguna itu untuk ini di homestay. Karena masing-masing ini dulu kita bantu promo mereka punya homestay. Dari data yang ada yang kami punya itu tentu tidak semua ya. Di sini ada terdata kurang lebih 1.790-an orang yang memanfaatkan homestay. Itu di tahun 2019. Yang terdata di kami, tentu saja banyak tidak terdata. Kemudian resort ada 5.265 orang yang memanfaatkan resort. Nah, ini juga jadi saya mempresentasi itu ketika untuk menjadikan nyatakan bahwa kami menyiapkan satu sistem, misalkan sistem layanan tarif jasa pemeliharaan lingkungan, pemeliharaan jasa lingkungan. Saya kasih contoh misalkan ada tarif progresif misalkan untuk di resort kita bisa kenakan lebih daripada aturan, maksudnya melebihi itu, lebih besar, lebih mahal. Dan untuk homestay kita akan kenakan tarif yang di bawah. Gitu. Jadi semacam subsidi silang atau semacam itulah. Jadi dengan demikian mudah-mudahan kalau sistem itu kami berlakukan, maka orang-orang lebih homestay minded gitu. Yang berikut tentu saja pangsa pasar resort itu sudah
tertentu orangnya, orang-orang tertentu. Jadi mereka promo di luar dan ini mereka dengan biasanya setahun itu sudah fully booking. Hanya yang kelebihan itu yang tidak dapat lagi di resort, mereka homestay. Tapi saya perlu sampaikan bahwa salah satu pendekatan yang bisa kita ini adalah bagaimana upaya membuat mereka semakin lama tinggal di Raja Ampat. Kita tahu bahwa satu orang tinggal di satu tempat, tentu dia keluarkan biaya. Biaya makan minum, biaya ojek, kesana kemari, belanja ini, belanja itu, dan sebagainya. Nah ini belum pernah, bahkan belum ada data sampai saat ini, seberapa lama sih masa tinggal satu orang turis di Raja Ampat? Dan berapa manfaatnya, manfaat ekonomi. Ini belum ada data mengenai itu. Sehingga itu perlu kita dorong juga. Nah, regulasi yang lain. Kalau saya mengamati ya, dari Sorong ke Raja Ampat itu tuh banyak sekali yang namanya one day trip. Dia trip berangkat dari Sorong ke Raja Ampat pagi hari atau subuh hari, pulang sore hari. Artinya apa? Ini juga membawa satu masalah tersendiri bagi kawasan, terutama tekanan terhadap kawasan itu. Ratusan ribuan orang masuk, khususnya lokal ya, itu dari Sorong setiap hari, dia tidak bermalam di Raja Ampat. Ini juga salah satu strategi yang bisa kita siasati. Mungkin ada cara-cara lain, misalkan saja kita siapkan kapal dan buat trip itu menjadi minimal 2 hari. Sehingga mereka punya masa tinggal, masa stay di Raja Ampat. Dengan asumsi bahwa kalau dia stay 1-2 hari di Raja Ampat, tentu ada manfaat ekonomi yang kita harapkan dari situ. Ini mungkin yang bisa, walaupun ini di luar kemampuan saya untuk menjelaskan, itu ada pihak-pihak yang lebih kompeten untuk itu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Syafri. Kita ke panelis, apakah ada yang ingin ditambahkan atau ada yang berkaitan yang bisa disampaikan berkaitan dengan pertanyaan tadi? Jika memang tidak, saya akan membacakan pertanyaan berikutnya dari peserta webinar pada saat ini. Saya tambahkan sedikit Pak Marjan. Siap, Pak Devi silakan. Saya pikir untuk pertanyaan dari Pak Kris cukup jelas ya, tapi saya sedikit saja menambahkan untuk pertanyaan yang kedua dari Pak Roy, bahwa sudah di-highlight oleh Pak Syafri juga, bahwa sebenarnya tupoksi soal ini kaitannya dengan wisata ini pasti ada tupoksi yang saling berpengaruh antara Blok UPTD KKP Raja Ampat dengan Dinas Pariwisata. Nah, mungkin dari sisi Blok UPTD tupoksinya adalah mendata pengunjung kawasan. Tentunya ada hal-hal lain yang bisa disupport di situ. Namun hal yang paling penting adalah Dinas Pariwisata Kabupaten juga punya tupoksi dalam hal ini untuk mendata. Di sisi lain juga promosi membantu homestay. Nah, saya senang sekali ada pernyataan tadi dari Pak Syafri yang menyampaikan bahwa salah satu fungsi UPTD Blok UPTD Raja Ampat adalah memastikan bahwa turisnya itu lebih tinggal di Raja Ampat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjaga laut. Semakin turis melihat semua yang bagus-bagus, tentunya dia akan semakin tenang, semakin lama tinggal di Raja Ampat, bisa menghabiskan uang lebih banyak misalnya. Kemudian yang paling penting dia akan spread out informasi yang dia dapatkan. Misalnya dia bisa kasih tahu ke teman-temannya, kasih tahu keluarganya bahwa semua sudah menjadi semakin bagus. Saya pikir berbasis tupoksi seperti ini yang bisa menjadi semacam dorongan atau kerjasama dari masing-masing mitra di Raja Ampat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari narasumber dan juga para panelis. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikut. Satu pertanyaan lagi mungkin yang bisa kita selesaikan, dan kami mohon maaf untuk semua peserta webinar karena waktu juga yang membatasi kita, sehingga semua pertanyaan-pertanyaan kita akan tampung, dan jika ada kesempatan kami akan mengelis dan memberikan kepada panelis dan juga kepada narasumber untuk kemungkinan bisa dijawab dan nanti akan kita bagikan kepada penanya-penanya seperti itu. Nah, ini ada Bapak pertanyaan khusus satu orang dari Jaya Rata. Apakah ada strategi khusus yang diterapkan untuk kegiatan wisata berbasis jenis seperti hiu manta, penyu dan paus lumba-lumba
yang saat ini diterapkan di dalam kawasan konservasi perairan Raja Ampat. Ini dari Ibu Jaya Rata. Silakan kepada Bapak Syafri atau kepada Bapak Jaya para Rata. panelis. Oh, Bapak Jaya ya. Minta maaf. Siap, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya langsung saja. Terima kasih Pak Jaya. Ada strategi khusus. Ini atas inisiasi dari kawan-kawan semua, bukan semata-mata kami. Ini sebetulnya sudah diinisiasi sejak lama oleh sejumlah resort, kemudian teman-teman mitra konservasi seperti CI, TNC. Salah satu pembelajaran kita adalah bagaimana menerapkan pengelolaan in situ selam. Contohnya di Manta Sendi. Di sana dibuat pos, ini keroyokan semua Pak. Kemudian ada perahu disiapkan satu untuk memonitor para pemanfaat di situ. Kalau kita mau masuk ke sana, maka pertama-tama kita harus booking dulu. Kita booking dulu sehingga terbentuklah sejumlah orang yang akan memanfaatkan poin itu pada hari itu. Sehingga para pengelola kita mudah untuk mengatur siapa yang dulu, siapa yang belakangan. Akan terjadi antrian. Nah itu sudah kita inisiasi di pos yang namanya pos Manta. Jadi salah satu strategi kami ke depan adalah bagaimana menduplikasi sistem ini karena dianggap sistem ini sangat efektif sebetulnya dalam menjamin bahwa memanfaatkan in situ selam itu sesuai dengan SOP yang diterapkan. Misalkan saja jumlah penyelam yang masuk, yang boleh masuk berapa, tidak boleh melebihi itu. Kemudian kalau dia bawa tamu, speedboat yang bawa tamu itu, dia parkir di mana gitu. Dia hanya boleh melintas di area mana. Semua sudah ada pengaturannya, ada SOP-nya. Jadi dibuat dalam satu infografis, di berapa jarak dia harus ini, tidak boleh mendekati, tidak boleh melintasi zona cleaning station Manta, dan sebagainya. Di situ semua diatur. Dan ini adalah pelajaran menarik bagi kita. Jadi bagaimanapun juga, mengelola spot by spot itu harusnya seperti mengelola sebuah kamar hotel. Orang mau masuk harus lapor dulu di Pronopis, kemudian berapa lama dia akan di situ. Dan pada akhirnya, secara ini saya perlu sampaikan juga, kita harapkan sih pengertian dan dukungan dari para pengguna. Sebab saya singgung lagi ke poin yang tadi, bahwa di situ khususnya kapal-kapal ya, setiap kapal wisata yang mau masuk ke kawasan Raja Ampat, dia harus dengan izin. Harus dengan izin. Nah, ke depan nanti akan kami atur, sehingga yang terjadi selama ini, itu penumpukan ketika di peak season misalkan, penumpukan para pengguna kapal-kapal khususnya di satu poin pada waktu yang bersamaan. Nah, ketika kita mau urai ini kita menabrak aturan lain, ada kewenangan lain di situ. Sehingga seharusnya sebetulnya kalau jadi dengan dasar RPZ ini, kami bermaksud akan menguatkan RPZ ini dengan aturan tentang tata cara pemanfaatan kawasan yang saya sudah singgung di depan tadi. Dengan demikian, setiap kapal-kapal yang masuk kita harapkan sebelum masuk ke satu kawasan, kalau hari itu mau masuk katakanlah 50 kapal, maka kita bisa urai. 10 di Bisol, 10 di Kopiau, dan sebagainya dan seterusnya. Sehingga ini mudah bagi pengendalian pemanfaatan gitu. Dan mudah juga kita mencegah tekanan, meminimalisir tekanan terhadap kawasan konservasi. Dan kita tahu banyak sebetulnya spot-spot yang sangat rentan terhadap tekanan dari para pengguna. Misalkan saja di Kopiau, di Ayau itu ada satu spot spawning aggregation yang terbesar di Asia Tenggara. Ini harus kita jaga betul-betul. Dan beberapa spot lain yang menjadi sumber daya perikanan
yang untuk kedepannya kalau itu kita jaga, kita bisa ada jaminan bahwa akan tersedia terus sumber air perikanan bagi zona-zona yang lain. Ini yang mungkin yang saya bisa jawab. Terima kasih. Baik, Waktu terima saya- kasih Pak Syafri atas ulasannya. Ada tambahan dari Pak Devi? Ya, saya tambahkan, terima kasih Pak Syafri untuk penjelasannya. Saya pikir sangat-sangat menarik yang disampaikan, dan memang bersama-sama dengan UPTD dan semua mitra, kita sudah melakukan strategi untuk pengelolaan berbasis jenis. Saat ini baru kita inisiasi dengan Manta. Namun saya mau tambahkan penjelasan bahwa Raja Ampat sendiri sudah di kawasan konservasi Raja Ampat ini kita sudah punya kajian daya dukung lingkungan, daya dukung wisatanya, carrying capacity-nya. Itu sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu dan sudah ada hasilnya. Dan sekarang yang menjadi PR adalah dihubungkan dengan pernyataan Pak Syafri tadi, bagaimana kemudian kita mengenforce rekomendasi-rekomendasi yang ada di dalam hasil kajian daya dukung ini, kemudian bisa ya dalam tanda kutip dipatuhi oleh para pemanfaat kawasan sehingga tidak terjadi penumpukan pengunjung atau wisatawan di satu tempat. Saat ini tentunya CI sedang bekerja sama dengan Bluetooth PTD, dengan pemerintah provinsi juga, dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, sedang mencoba menerbitkan regulasi, mendorong terbitnya sebuah regulasi untuk memperkuat kajian daya dukung lingkungan ini sehingga bisa mengenforce para pengunjung wisata yang datang ke Raja Ampat. Dan kemudian hal yang paling penting adalah mensosialisasikan rekomendasi yang ada di dalam hasil kajian daya dukung ini. Saya pikir itu saja. Terima kasih Pak Marjan. Baik, terima kasih Pak Devi. Perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, jika ada yang ingin disampaikan. Iya. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin cuma menambahkan sedikit saja seperti Siap. saya rasa tadi Pak Syafri sampaikan sudah cukup jelas, dan juga dari Mas Devi sampaikan bahwa sudah ada kajian tentang daya dukung, dan mungkin nanti kedepannya kita akan menguatkan strategi saja dalam RPZ-nya tentang punishment-nya. Jadi Jadi di situ jelas dalam RPZ-nya itu akan nanti lebih dijelaskan lagi mungkin tentang punishment apa yang akan diberikan apabila ada yang melanggar dari yang sudah ditetapkan dalam RPZ-nya. Nah, seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Ibu Rahel sebagai perwakilan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat. Bapak, masih ada 5 menit, waktu 5 menit. Satu pertanyaan lagi yang mungkin perlu saya untuk sampaikan, dan mungkin juga untuk diberi diklarifikasi menurut saya, yang juga sudah ada sudah dijelaskan beberapa, namun tinggal meminta mempertegas seperti itu. Ini dari Bapak Paulus Boli. Nah, pertanyaannya seperti ini Pak. Di Raja Ampat sekarang ada 2 UPTD, yakni UPTD Pariwisata dan UPTD Konservasi. Bagaimana sinergitasnya supaya tak tumpang tindih di lapangan? Mungkin seperti itu Pak. Baik. Terima kasih. Silakan Pak. Pak Dokter, terima kasih. Hormat. Semoga senantiasa kabar baik. Saya langsung saja. Ini beliau ini teman diskusi sebetulnya. Jadi saya kira tidak ada masalah dari sisi kelembagaan ya, tidak ada masalah. Kami UPTD KKP Kelautan lebih pada mengurusi skop dalam KKP gitu. Nah, ketika ya seperti orang mengurusi satu buah hotel, ketika kita masuk halaman hotel maka yang berlaku adalah aturan hotel itu. Ketika di luar hotel ya mungkin aturan umum gitu. Tapi bagaimana pemanfaatan hotel, bagaimana tata cara masuk, berapa tarifnya, dia mau di kelas apa, VIP atau ekonomi dan sebagainya, maka kewenangan ada di pengelola hotel. Hanya lebih sederhana sebetulnya. Nah, yang kita ini sekarang sebetulnya tidak tumpang tindih,
kalau kita mau merujuk pada aturan yang sudah ada. Tidak ada tumpang tindih sebetulnya. Jadi kalau di kami ya mengurusi kawasan pemanfaatan ruang laut. Begitu Anda memasuki dalam peraturan gubernur, Anda lewat saja, menikmati, memanfaatkan, maka Anda sudah kena, Anda wajib memiliki apa yang disebut dengan kartu tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan, TLPJL. Nah, kalau ya ini khusus di laut ya, jadi kita berbicara di kawasan konservasi perairannya. Nah, kalau ada spot di darat, kemudian ada spot ini, dan ini juga mau memanfaatkan, silakan. Jadi bisa saja satu wisatawan memanfaatkan dua-duanya, darat dan laut. Nah, pertanyaan adalah bagaimana sinergi antara pungutan. Sudah semua sepakat bahwa tetap harus satu pintu, harus satu tarif. Kepraktisannya gitu, harus satu tarif. Nah, bagaimana mekanismenya, seberapa besar dia punya ini, itu masih secara teknis seperti apa penyelenggaraannya, siapa yang ini memungut, siapa yang ini, dan sebagainya, itu memang masih perlu diatur lebih lanjut secara teknis. Tapi kesepakatan mendasar bahwa harus dengan satu tarif, harus dengan satu pintu. Dan saya kira itu juga bagus bagi image kita, Raja Ampat. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, Pak Moli. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin waktu kita sudah menunjukkan pukul 11.55 menit, ya, sudah lebih dari waktu yang kita tetapkan, tapi kita sangat bersyukur bahwa webinar kali ini sangat antusias dan memiliki banyak pertanyaan dan banyak hal masukan yang sudah dijelaskan. Apalagi berbicara tentang Raja Ampat, itu tidak akan pernah habis-habis. Oleh karena itu, kami mohon maaf dari secara institusi juga, minta maaf kepada setiap peserta webinar yang sudah mungkin mengajukan pertanyaan, namun sekiranya pertanyaannya tidak disampaikan, tetapi saya yakin dan percaya bahwa pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu telah sampaikan itu paling tidak sudah dijawab oleh narasumber dan juga para panelis dengan baik. Dan kami berharap bahwa apa yang telah disampaikan itu menjadi jawaban yang terbaik untuk kita semua di dalam pengelolaan kawasan konservasi laut di Raja Ampat. Baik, untuk itu kita mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bapak Safri, dan juga para panelis dari perwakilan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua Barat, dan juga Bapak Devi sebagai perwakilan dari CI. Terima kasih untuk kesempatan memberikan ulasan dan materi pada saat ini, dan juga terima kasih kepada setiap kita yang telah hadir dalam webinar ini, dan semoga webinar-webinar berikutnya, sesi-sesi berikutnya kita bisa mengikuti lagi, karena beberapa minggu ke depan kita akan berbicara tentang Raja Ampat. Jadi itu saja. Baik, terima kasih. Mari kita memberi applause untuk kita semuanya, walaupun kita di rumah masing-masing ya. Kita berikan applause baik untuk pemateri walaupun kita sebagai peserta webinar. Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan kepada MC Ibu Joyce. Ibu Joyce? Apakah masih dimonitor oleh Ibu Joyce? Selamat pagi, siang Ibu Joyce. Apakah dimonitor? Sudah. Ya. Oke, baik. Waktu berikutnya saya serahkan dari materi kita atau webinar kita sudah selesai. Selamat siang Pak Marjan. Terima kasih. Ya. Siap. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih Pak Marjan, terutama untuk pemateri kita Pak Safri dari UPTD Blue. Terima kasih banyak juga untuk panelis dari DKP Ibu Rahel dan dari CI Kak Devi Pada. Terima kasih untuk partisipasinya di siang hari ini. Sesi kita sudah selesai, tapi saat ini saya mau menyampaikan informasi buat kita semua bahwa
Sesi kedua ini kembali saya ingatkan bahwa sesi kedua ini ada dalam 3 episode. Jadi hari ini adalah episode yang pertama tentang tata kelola, kemudian masih ada 2 episode ya mengenai keanekaragaman laut. Kemudian sesi episode yang ketiga pada tanggal 10 Juni, bagaimana kondisi sosial masyarakat. Masih di BLKB KKPD Raja Ampat. Ya, Bapak Ibu peserta semua, kami mohon maaf minggu depan itu tanggal 27 Mei ada libur Idul Fitri. Oleh karena itu kami tidak mengadakan webinar. Ya, biasanya webinar ini diadakan setiap hari Rabu. Tetapi karena ada libur Idul Fitri, kita tidak lakukan, makanya dilakukan pada tanggal 3 Juni dan pada tanggal 10 Juni. Ini punya kegiatan sekolah alam virtual, pengetahuan dasar tentang megafauna akuatik dugong. Ya, ini tujuannya untuk anak-anak dan remaja, tapi kami juga terbuka untuk umum. Saya rasa ini pengetahuan yang sangat baik, apalagi mungkin ada orang yang seperti saya yang basicnya bukan di situ, tapi ini sangat menambah wawasan bagi saya. Nah, sekolah alam virtual ini diadakan biasanya setiap hari Jumat, jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 3 sore waktu Indonesia bagian Timur. Kalian terima kasih banyak untuk partisipasinya pada webinar series season kedua episode pertama ini yang sudah selesai. Oleh karena itu kami mengharapkan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan agar dapat mengisi survei dari kegiatan ini paling lambat hari Jumat tanggal 22 Mei. Ada link di bawah yang sudah dibagikan. Nah, sebelumnya ada yang bertanya, bagaimana dengan sertifikatnya? Kami sangat sehingga kami ya setelah mengisi survei, kami akan memberikan sertifikat. Mohon maaf, kalau tidak mengisi surveinya, kami tidak bisa memberikan sertifikatnya. Nah, untuk linknya dapat dilihat, bisa juga menggunakan Zoom atau YouTube atau bisa dikirim via email. Mungkin lebih baik lewat email ya. Mengikuti ya, bisa pantau terus informasi kami mengenai webinar ini dari seri BLKB dan Sekolah Alam Virtual melalui media yang tersedia, ada Facebook, Instagram, YouTube, dan juga Twitter kami. Ya, terima kasih banyak untuk partisipasi Bapak Ibu semua yang karena waktunya sangat lewat dari yang seharusnya. Episode kedua BLKB KKPD Raja Ampat. Selamat siang untuk kita semuanya. Sukses selalu. Kita bersama. Sesi kedua, episode kedua BLKB KKPD Raja Ampat. Selamat kita semua. Sukses selalu. Untuk para peserta, mohon maaf bisa nyalakan kameranya semua untuk dokumentasi kita. Selamat bergabung semuanya, boleh ditampilkan muka-muka ganteng dan muka-muka cantiknya dari seluruh Indonesia. Masih ada yang belum kasih nyala ini. Para peserta, mohon bisa nyalakan kameranya semua untuk dokumentasi kita.
Selamat bergabung semuanya, boleh ceritakan muka-muka ganteng dan juga muka cantiknya. Indonesia. Tidak ada yang belum kasih nyala ini. Oke, kita foto ya. Oke, kita foto ya, sesi foto. Boleh juga ya, saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh, sekali lagi boleh. Ada lagi. Sekali lagi boleh, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Silakan saling menyapa sesama peserta. Terima kasih semua. Sudah foto bersama kan belum ya? Terima kasih. Luar biasa.